Transaksi keranjang kuning TikTok Shop tetap dilakukan di dalam aplikasi. Berikut ulasannya. TikTok Shop kembali dibuka di Indonesia. Transaksi pembelian dilakukan secara langsung di dalam aplikasi seperti sebelum-sebelumnya. TikTok Shop telah dibuka kembali di Indonesia setelah TikTok menjalani kemitraan dengan PT GoTo, Gojek, Tokopedia. Dari pantauan Kompas Tekno, pengguna sudah bisa berbelanja lagi lewat TikTok Shop pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melihat produk apa saja yang tersedia dan melakukan pembelian. Pengguna dapat mengetuk ikon Shop berbentuk keranjang di bagian bawah tampilan utama aplikasi. Laman For You page (FYP) sebelah kanan tombol Home. Pengguna akan dibawa ke etalase beli lokal bernuansa hijau ala Tokopedia dengan deretan produk dari berbagai merchant seperti di marketplace. Pembelian bisa dilakukan dengan memilih produk dan menekan tombol Buy atau Add to Cart. Cara pertama belanja di TikTok Shop bisa dilakukan dengan membuka aplikasi TikTok, mengetuk ikon Shop berbentuk keranjang di bagian bawah tampilan aplikasi, laman FYP, sebelah kanan tombol Home. Cara kedua, pengguna juga bisa langsung memantau tayangan live dari seller yang dikehendaki dan menekan ikon keranjang kuning di pojok kiri bawah. Setelah diketuk, pengguna akan melihat sebuah notifikasi dari TikTok. Notifikasi tersebut berbunyi, Service provided by TikTok partnered with Tokopedia. Layanan disediakan oleh TikTok yang bermitra dengan Tokopedia. Hal ini merujuk pada kemitraan kedua pihak yang diumumkan pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, kemarin. Setelah keranjang dibuka, pengguna disambut tulisan layanan disediakan oleh TikTok yang bermitra dengan Tokopedia. Pengguna lalu dapat melihat katalog produk yang bisa dibeli dari seller yang bersangkutan. Usai memilih produk yang ingin dibeli, pengguna diminta untuk menambahkan alamat pengiriman. Pengguna juga dapat jumlah produk yang ingin dibeli, menuliskan pesan tambahan, dan memilih sejumlah opsi pembayaran. Cara kedua berbelanja di TikTok Shop dilakukan dengan mengunjungi live seller, menekan tombol keranjang kuning, memilih produk yang diinginkan, kemudian menekan tombol Buy. Pengguna akan dituntun untuk melakukan pembayaran, mulai dari menambahkan alamat pengiriman hingga memilih metode pembayaran. Opsi pembayaran tersebut bervariasi, mulai dari GoPay, Dana, OVO, transfer bank, hingga kartu kredit. Proses transaksinya sendiri dilakukan seluruhnya lewat aplikasi TikTok tanpa beralih ke aplikasi lain seperti Tokopedia, dari awal menekan tombol Buy, hingga ke pembayaran dan pengaturan alamat pengiriman. Kompas Tekno sudah mencoba melakukan pembelian lewat keranjang kuning TikTok di tayangan live salah satu seller. Metode pembayaran dilakukan lewat GoPay. Begitu selesai memasukkan PIN untuk otorisasi, GoPay langsung menampilkan notifikasi bahwa perpindahan saldo untuk transaksi TikTok telah berhasil dilakukan. Setelah melakukan pembayaran, pengguna akan melihat konfirmasi bahwa pembelian berhasil dilakukan. Pengguna juga dapat melihat status pengiriman produk yang sudah dibeli. Setelah pembayaran terkonfirmasi, selanjutnya tinggal menunggu proses pengiriman produk oleh penjual. Pesanan yang masih berlangsung bisa dilihat di bagian Your Order, Order Center di laman profil pengguna. Mendak sebut transaksi jual beli tak boleh langsung di dalam aplikasi TikTok. Dari penelusuran di atas, mekanisme transaksi pembelian di TikTok Shop lebih kurang masih mirip dengan sebelumnya, yakni dilakukan secara langsung dari dalam aplikasi TikTok. Hanya saja, tombol Shop di laman utama kini menuju etalase baru bernuansa Tokopedia yang menampilkan deretan produk ala marketplace online. Di sisi lain, TikTok sebenarnya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang dan jasa di Indonesia. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan juga pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 pun meminta TikTok tidak membuka layanan e-commerce di dalam aplikasinya. Sebenarnya boleh saja TikTok Shop buka lagi, tapi ya buat izin sendiri toko terpisah dari aplikasi TikTok. Kalau toko langsung di aplikasi TikTok, itu tidak bisa, ujar Mendak. Menteri yang akrab disapa dengan nama Zulhas ini juga mengatakan bahwa manajemen TikTok dan Tokopedia belum berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan Kemendak seputar pembukaan layanan TikTok Shop. Pelarangan media sosial termasuk TikTok Shop beroperasi sebagai platform jual beli diberlakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, larangan ini diberlakukan agar media sosial tidak memonopoli algoritma. Sebelumnya, TikTok Shop sempat ditutup lantaran TikTok hanya mengantongi izin PSE, penyelenggara sistem elektronik, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, bukan PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik dari Kemendak.
Adapun PSE merupakan izin agar sebuah perusahaan bisa mengoperasikan layanan elektroniknya di Indonesia. Sementara itu, PMSE memungkinkan perusahaan untuk melakukan perdagangan lewat e-commerce. Karena belum mengantongi izin PMSE, TikTok tidak boleh melakukan kegiatan perniagaan yang terdapat transaksi di dalam aplikasi. Kompas Tekno telah bertanya kepada TikTok Indonesia perihal transaksi yang tetap dilakukan secara langsung di dalam aplikasi, tapi hingga berita ini diterbitkan masih belum memperoleh tanggapan. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.